Kami sejujurnya memang untuk masalah perpajakan ini sedang ada, dalam tanda kutip sedang ketar-ketir nih. Pelaku usaha itu, termasuk juga perusahaan itu, mendapatkan sepucuk surat cinta, Dok. Dari otoritas pajak dalam bentuk Canggih tapi sering crash katanya. membuat kita sulit tidur, tertekan, dan berpotensi ada resiko kurang bayar pajak. Orang pajak bakal meriksa gua aja gitu loh, saya aja kayak siapa sih kita gitu loh. Yaitu resiko pidana. Halo Mas Dok Geng, balik lagi di Bedah Bareng Ahli, supported by Sosok Ahli. Banyak profesional dan pengusaha yang merasa aman soal pajak, karena apa? Karena mereka sudah merasa, gue sudah lapor, laporan gue sudah rapi, belum pernah diperiksa. Masalahnya, sebagian besar kasus pajak justru berawal dari masalah-masalah atau rasa aman seperti ini. Jadi kali ini, tamu Sosok Ahli kita adalah seseorang yang sudah puluhan tahun berada di balik layar, mendampingi profesional, UKM, dan perusahaan-perusahaan yang menangani pajak. Hari ini kita tidak akan bicara soal cara hitung pajak, kita akan bicara soal cara berpikir yang salah mengenai pajak. Kenapa kesalahan itu sering baru terasa ketika sudah terlambat? Langsung aja kita perkenalkan Mas Sabto. Bapak Sabto. Oke dong. Baik, terima kasih Mas Dito dan Mas Dok. Ya. Dan para rekan-rekan profesional maupun pelaku usaha dimanapun berada. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabto Windy Argo. Profesi saya sebagai tax trainer, ya terhitung sejak 2003, dan juga sebagai tax consultant sejak 2005. Dengan sertifikasi yang saya pegang adalah sertifikasi tingkat C, dan juga ada izin kuasa di pengadilan pajak untuk beracara di sengketa perpajakan. Selain itu, saya juga sebagai direktur utama di PT Taxis Indonesia. Dia ada bidang tax training, tax publishing, maupun juga tax consultant. Untuk tax consultant memang dengan bendera yang kebetulan saya sebagai partner manager, itu firma Sabto dan Rekan. Nah, untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Dito, Mas Dok ya dari Sosok Bisnis ya. Sosok Ahli juga. Sosok Ahli. Oke ya, atas kesempatan di acara ini. Iya, terima kasih untuk itu. Oke Pak Sabto, kali ini Mas Dok ini nggak sendirian nih. Saya didampingi oleh Mas Dito juga nih namanya, Dito juga. Jadi Dito Kuadrat nih. Mas Dito ini adalah ya orang yang berada di balik layar Sosok Ahli. Kenalin dulu dong bro. Ya, saya Dito. Panggilannya biasanya ya Dito. Kali ini baru pertama kali tampil bersama di Sosok Ahli bersama Mas Dok. Jadi saat ini karena ada sosok ahli yang berhubungan dengan perpajakan nih ya, saya sangat tertarik sama topik ini sehingga saya izin sama Mas Dok untuk boleh gabung nggak nih supaya kita bisa gali lebih dalam terkait dengan perpajakan, terutama kita udah masuk 2026 ini ya, sehingga kayaknya target lapor pajak baik pribadi atau perusahaan atau UMKM ini jadi kritikal, terutama terakhir kita bahas pemerintah sudah mewajibkan untuk melalui Cortex ya. Benar sekali. Nah, ini isu yang buat saya sangat concern. Jadi harapannya kita bisa dapat gali dan kita kasih edukasi ke teman-teman yang ada di Sosok Ahli ini, memperhatikan Sosok Ahli ini jadi suatu hal yang bermanfaat. Gitu Pak Sabto. Baik. Ya, jadi gini bro, memang sejujurnya Mas Sabto, jadi di kalangan kami para dokter ini, kami sejujurnya memang untuk masalah perpajakan ini sedang ada, dalam tanda kutip sedang ketar-ketir nih, karena ada perubahan peraturan. Nah, jadi memang banyak sekali teman-teman saya, justru saya pribadi itu, ya kita ini awam sekali nih masalah perpajakan. Jadi nanti akan kita kulik-kulik lebih dalam lagi nih Mas Sabto. Dengan boleh ya? hati, Mas Dok. Iya, penting sekali memang ya. Oke Mas, jadi sebelum kita mengulik lebih jauh, mungkin hal apa sih yang menjadi fokus Mas Sabto nih yang kira-kira menguras
Mas Sabto sebagai konsultan pajak akhir-akhir ini? Baik. Nah, ada poin terakhir tadi akhir-akhir ini ya untuk Iya. pajak ini luar biasa menyita energi, fokus dan bahkan pada akhirnya adalah biaya yang akan keluar, yaitu apa? Ketika wajib pajak kita profesional maupun pelaku usaha itu termasuk juga perusahaan itu mendapatkan sepucuk surat cinta, Dok. Dari otoritas pajak dalam bentuk SP2DK. Apa itu, Mas? Panjangannya surat permintaan penjelasan data dan keterangan. Itu minta penjelasan, klarifikasi dari wajib pajak tentang pemenuhan pajak yang sudah ia lakukan terkait dengan pelaporan pajak. Itu SP2DK. Dan ada satu lagi, Mas Dok dan Mas Dito. SP2 atau surat pemberitahuan pemeriksaan. Yaitu adalah pemeriksaan pajak. Nah, itu menjadi masalah ya. Karena apa? Karena kalau tidak terselesaikan bagaimana menanggapi SP2DK ataupun pemeriksaan pajak akan berdampak pada potensi temuan pajak yang kurang bayar. Kurang Dan bayar. ya, kurang bayarnya mohon maaf ya, bukan yang kami temui itu bukan bukan mengecilkan rupiah ya, bukan 1 juta 2 juta. Bukan puluhan juta, kadang juga sampai ratusan juta, Mas Dok dan Mas Dito. Bahkan ada juga yang sampai miliar. Nah itu kan juga, waduh, apa yang sudah kita usahakan, ya upayakan itu tergerus dengan masalah pajak. Padahal di sisi lain kita belum tentu salah ya, belum tentu secara 100%. Begitu. Nah itu yang harus diwaspadai, fokus utama, dan pajak juga melihatnya itu adalah 5 tahun ke belakang. Bagaimana perpajakan kita sudah baik dan benar atau belum. Itu jadi 5 tahun ke belakang. Itu masalahnya juga. Itu secara untuk pajak pribadi atau spesifik pajak pribadi atau untuk perusahaan atau pengusaha juga nih berlaku 5 tahun Baik. belakang? Diatur Mas Dito itu dalam ketentuan undang-undang perpajakan, yaitu setiap wajib pajak yang terkait itu siapa? Wajib pajak itu adalah baik perorangan, dikenal dengan wajib pajak orang pribadi, ataupun wajib pajak badan, perusahaan, PT, CV, firma, dan bentuk badan yang lainnya. Itu semuanya terkait dengan kewajiban pajak yang 5 tahun. Sorry Mas Sabto, saya potong. Berarti selama 5 tahun ke belakang ini seluruh wajib pajak kita itu bisa ditagihkan kembali ya kasarnya gitu ya? Betul sekali. Itulah sifatnya otoritas atau kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan itu by sistem ya? Yes, sekarang ini, apalagi dengan sekarang ini, Mas Dok, dengan sistem yang baru ya, Cortex ya, dengan Cortex ya itu keterkaitan data di kita dengan yang ada di data pihak lain itu bisa terpantau dengan Cortex yang ya memang dibilang canggih lah begitu. Begitu. Canggih tapi sering crash katanya. Ya. Karena memang sistem yang baru akan diterapkan ya untuk pelaporan pajak khususnya, Mas Dok, Mas Dito, itu pelaporan pajak yang tahunan ya, itu memang baru tahun ini. Untuk tahun pajak 2025 yang paling lama nanti Maret ya? akhir Maret lah. Akhir Maret ya. Untuk perorangan, untuk badan nanti akhir April. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara profesional nih, Mas, kan profesional tuh banyak ya, ada dokter, lawyer, konsultan, ya, atau tadi pengusaha UMKM. Di titik mana sih biasanya mereka tuh mulai salah tuh memahami pajak? Baik. Izin ada beberapa yang disampaikan tadi profesional ya. Kalau di kami kenal, bahkan di pajak itu dikaitkan dengan yang namanya istilah Pakpanda. Pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, notaris, dokter, dan arsitek. Mereka dalam bahasa pajak dikenal dengan tenaga ahli ya atau profesional yang melakukan pekerjaan bebas. Maka beliau-beliau profesional ini sangat mungkin sumber penghasilannya kan bisa dari sumber A, sumber B, sumber C. Beliau-beliau sudah penghasilannya kan sebenarnya sudah dipajaki dan mereka merasa kalau sudah dipajaki ya sudah selesai begitu kan ya pajaknya gitu. Ternyata Mas Dok, Mas Dito ya, sistem pajak kita itu di setahun sekali itu dihitung ulang kembali. Penghasilan dari berbagai sumber yang memang sifatnya harus dihitung ulang kembali. Belum final lah sifat pajaknya.
Nah itu jadi merasa beliau-beliau sudah benar, ternyata begitu dihitung ulang kembali, digabungkan, kita tahulah bahwa sistem pajak kita itu mengenal sistem tarif pajak progresif. I see. Semakin besar penghasilan karena digabung, itu maka terdampak level tarif pajak yang progresif 5%. Kalau perorangan ya, profesional tadi 5%, 15%, 25%, 30%, bahkan sampai 30% itu kan berarti ada dampak, waduh, ada kurang begitu ya itu. Iya, iya. Itu bagi profesional lazimnya. Kalau bagi yang pelaku usaha tadi ya, UMKM, mereka kalau penghasilannya tidak dipotong oleh pihak lain, maka ada kewajiban memang setor sendiri. Ya, sekian persen dari omset. Kalau pernah cermat mendengar ada yang pajak final 0,5%. Yes, betul. Itu dari omset. Nah, itu kalau nggak dipotong itu oleh pihak lain, maka kewajibannya setor sendiri. Oke. Baik perorangan maupun badan. Selama tergolong UMKM. Dalam bahasa pajak yang omsetnya lah tidak melebihi 4,8 miliar. 4,8 miliar ya. Oke. Berarti kalau tadi bicara tentang profesional, termasuk musisi, atlet, terus penulis, itu kan profesional juga ya. Masuk golongan itu apa tidak? Betul. Yang cukup dikenal ya dalam wilayah perpajakan dengan istilah tadi Pakpanda, pengajar, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, notaris, dokter, dan arsitek. Tetapi itu untuk para musisi, terus apa tadi, musisi ya, seniman, atlet dan yang lainnya, penulis itu. Baik, dia tetap tergolong sebagai satu pekerjaan bebas. Kan memang beliau-beliau juga sumber penghasilannya bukan kemudian karena ukuran waktu bekerja terus dapat setiap bulan, tidak ya, tapi karena memang secara bebas musisi itu juga. Nah itu juga tergolong pekerjaan bebas. Mereka juga sangat concern harusnya dengan sifat kewajiban pajak, lapor, menghitung, menyetor dan melapor pajak lah. Gitu. Mas, saya tertarik mengenai pajak progresif ya. Jadi di kalangan dokter ini yang lagi, ya mungkin saya juga salah nih memahaminya, tapi kita dokter ini dihitung sebagai tarif yang flat 5% tuh. 5%. Jadi pada akhir nanti pelaporan pajak bro, kurang bayarnya itu sangat besar sekali. Itu apa betul ya Mas? Iya, untuk saat ini terhitung sejak berlakunya satu aturan barulah kurang lebih 2024 ya, itu ada aturan baru, memang pemajakan terhadap dokter itu dipotong oleh pemberi penghasilan, anggap rumah sakit lah ya, itu sifatnya tidak kumulatif. Jadi hampir bahasa goyanya bisa dipotongnya ya 5% saja. Sementara itu penghasilan yang belum final, Mas Dok. Di pajak tahunan itu harus digabungkan dengan seluruh penghasilan yang lainnya itu. Sehingga berpotensi dampaknya bukan 5%. 15, 25 bahkan yang bisa lebih besar lagi. 30. Ya, walaupun tentu kalau dikenakan level tarif yang tinggi itu berarti penghasilannya besar ya. Alhamdulillah ya, syukur ya. Amin. Amin. Nah, ini mungkin off konteks bukan. Kalau profesional gitu ya, tadi kan kita bicara kalau di korporasi setahu saya ada tax planning gitu. Baik. Nah, kalau di kalangan profesional ini ada tax planning atau sebaiknya udahlah kita lapor apa adanya aja gitu. Ini maksudnya kalau ini nggak di-disclose aja nggak apa-apa sih, maksudnya nggak di-disclose ya, nggak mungkin kita ngajarin untuk tax planning kayak gitu sih. Iya. Ada memungkinkan atau memang harus lapor apa adanya aja sehingga kan ada beberapa yang menyampaikan, oh ini pakai pengakuan pendapatannya si A, si B, si C sehingga bisa terpecah gitu. Gimana tuh kalau pendapat Pak Sabto atau Mas? Baik, terima kasih. Memang kita ya dalam perpajakan itu berkontribusinya adalah secermat kami ya harus secara efektif, efisien dan aman. Oke. Ya, efektif itu ya gambarannya tujuan kita tercapai sebagai warga negara, Mas Dito ya, Mas Dok, itu memang punya kewajiban kontribusi wajib ke negara melalui perpajakan. Itu adalah berarti efektif, tujuan tercapai. Efisien itu adalah ya efisien, tidak boros, tidak berhamburan. Kita membayar pajak
tidak harus berlebihan, ya Oke. sesuai dengan ketentuan dan aman. Aman itu ya berarti ya istilahnya resiko 5 tahun yang lalu itu terminimalisir. Oke. Nah, bagaimana agar tadi perpajakan kita apakah ada tax planning dan sebagainya? Ya, tax planning itu adalah bisa dimaknai yang pertama, terhindar dari resiko-resiko pengenaan pajak berganda maupun termasuk juga pengenaan adanya sanksi-sanksi administrasi begitu. Jadi pemenuhan kewajiban pajak secara tepat based on rule berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan data-data yang kita punya itu tentunya akan terkena pajak ataupun penuhi kewajiban pajak tidak berlebih begitu. Itu yang menjadi poin utama juga. Nah, adakah kemudian kita bisa menghindar atas penghasilan kita tidak kita laporkan? Nah, ini era sekarang ini Mas Dok dan Mas Dito yang sangat menarik. Karena apa? Ada Cortex. Nah, Ya, ini Cortex itu sifatnya penghasilan dari A, dari B, dari C itu sifatnya pre-populated. gimana tuh? Kalau atas nama kita. I see. Ya, atas nama kita itu sebenarnya bukan nama ya, tetapi lebih kepada identitas kita, yaitu berupa NPWP, di mana NPWP adalah menggunakan NIK, NIK. Ya, nomor induk betul. kependudukan. Itu terpopulasi, artinya terisi secara otomatis. Ya. I see. Begitu. Nah, itu kalau kita sumber dari mungkin kerja ya, profesional. Ada juga yang memang Usaha ya. pekerjaan bebas itu. Nah, adakah upaya untuk bisa sifatnya men-speed atau memecah ya agar ini dampaknya bisa lebih kecil ya. Tetapi prinsip jangan menghindar dengan cara yang tidak baik ya, dengan berbohong dan yang lainnya tidak ya itu. Ada satu yang bisa dijalankan misalkan dengan pribadinya, ada yang bisa juga dengan badan usahanya ya gitu ya. CVK, firma itu kan bisa split ya tanpa melanggar aturan pajak. Itu bisa lebih baik juga gitu. Oke. Gini kan Mas Sab. Jadi selama ini tuh saya ya yang penting tuh saya sudah lapor pajak gitu loh. Jadi ya sudah gitu. Saya nggak ada lagi yang berpikir tadi tuh tax planning supaya ya tadi efektif, efisien itu gimana buat Mas Sab? Asumsi yang penting gue udah bayar pajak, udah lapor aja gitu. Baik. Lapor, maaf ya izin ya, lapor bukan sekedar lapor ya gitu ya. Tapi lapor juga harus aman, nyaman, ya. Lapor itu, Mas Dok, bukan hanya melaporkan penghasilan juga, bukan hanya melaporkan penghasilan saja maksudnya. Kalau itu pada akhirnya sebenarnya sudah terpopulasi, tapi juga termasuk di Cortex itu ditekankan adalah pelaporan harta, kekayaan. Dan juga kewajiban atau utang yang ada itu harus dilaporkan dan sinkron. Itu menjadi masalah, masalah besar. Begitu. Ketika kita malu-malu dalam ada yang tidak dilaporkan secara harta atau kurang lapor, sementara harta itu menjadi pantauan yang cukup bisa dideteksi oleh otoritas pajak. Harta-harta yang mengandung unsur identitas kita. NIK, ya harta kekayaan berupa properti, kendaraan, bergerak tidak bergerak, itu harus dilaporkan. Itu sifatnya self assessment ya. Yes, dipenuhi secara kita sendiri. yang laporin ya kewajaran kita, kesadaran kita sendiri. Betul. Nah, dari pelaporan itu, Mas Dito, nanti pihak pajak bukan kemudian akan mendiamkan kan ya. Assessment-nya bukan berarti betul-betul diberikan kepercayaan, udah silahkan dihitung setelah lapor selesai, tidak. Assessment itu satu paket. Ya, di ketentuan perpajakan yaitu dengan penelitian, pengawasan atau pemeriksaan oleh otoritas pajak. Disitulah kemudian berjalan yang namanya analisis yang dilakukan oleh otoritas pajak. Ketika analisisnya tidak nyambung, contohnya ini, contoh boleh saya berikan? Silakan. Mas Dong, Mas Dito atau rekan-rekan ya profesional ataupun pelaku usaha, penghasilan mungkin sudah dilaporkan, tapi hartanya dilaporkan tidak sinkron. Contoh, pergerakan harta. Tahun lalu harta yang dilaporkan itu 1 miliar. Tahun kini yang dilaporkan itu, anggap saja sampai dengan akhir 2025, itu 3 miliar. Berarti ada peningkatan berapa Mas Dok dan Mas Dito? 2 miliar kan peningkatan hartanya.
yang dilaporkan penghasilannya itu hanya 1 miliar, misalkan saja. Analisis pajak, apakah cukup penghasilan 1 miliar dilaporkan wajib pajak itu untuk mengcover, untuk mencukupi pertambahan harta 2 miliar tadi? Kurang kan? Ya, Kurang mencukupi. Berarti analisis otoritas pajak adalah dalam penelitian, pemeriksaan, pengujiannya, ada penghasilan yang belum dilaporkan. Sebesar gapnya, selisihnya tadi. Nah, itu yang kemudian menjadi analisis, dan itulah pemicu terbit surat cinta dari DJP. Ya, itu ya. Surat cinta tapi yang membuat kita sulit tidur, tertekan, dan berpotensi ada resiko kurang bayar pajak. Iya, selisihnya 1 miliar tadi berapa persen progresifnya. Iya. Yang sering terjadi kan kita kayak misalnya saham. Kita punya saham, ada dividen. Kemudian kita mungkin mencairkan saham, kemudian kita withdraw. Yang suka lupa itu tahun ini kita habis berapa nih, atau kita ngambil withdraw atau dapat dividen berapa tuh. Yang suka susah dilaporkan, maksudnya lupa dilaporkan ya dalam hal itu. Betul. Kemudian kayak misalnya tahun ini saya jual motor saya Vespa, kemudian beli aset lain. Nah, ini yang lupa dilaporkan nih, motor ini kayak gini-gini nih. Jadi kayak gimana tuh? Kan udah keterlanjuran ya Arya. Lupa lapor di tahun 2024, tapi di 2025 lupa lapor lagi. Kemudian ditagih. masih itu tuh. Baik. Ini berarti terkait dengan harta ya. Betul. Tadi ya, harta ataupun kewajiban itu ketentuan pajak mewajibkan ya, istilahnya melaporkan harta yang dimiliki, dikuasai per akhir tahun pajak. Ya, boleh dibilang per kondisi 31 Desember 2025. Itu masih kita punyai atau tidak? Kalau sudah tadi ada dilepas, sudah dijual, ya berarti sudah tidak kita laporkan. Tetapi maaf, pajak kan akan menganalisis ya nanti, otoritas maksudnya ya, oh kemarin ada kendaraan, sekarang nggak ada kendaraan. Analisis, oh berarti dialihkan nih, dijual nih, mungkin dijual anggap saja. Ada capital gain. Itu dia maksudnya. Keuntungan. Dalam bahasa pajak, keuntungan karena pelepasan harta, itu penghasilan. Nah kan. Kita punya di harta kita, Mas Dok, Mas Dito, rekan-rekan, dilaporkan ada saham tadi ya. Maka returnnya kira-kira adalah apa? Dividen. Dividen memang ketentuan pajak terbaru, Pak. Itu bukan objek pajak. Bukan objek pajak itu. Tapi ada syarat. Diinvestasikan ke bidang-bidang tertentu. Nah, ini ya teman-teman yang punya ini, investasikan, laporkan di SPT sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Dividen tuh clear ya bagi orang pribadi, aman sebenarnya. Satu lagi. Lakukan e-reporting. Laporan realisasi investasi. Tidak itu tidak dilakukan, mohon maaf, resikonya itu menjadi objek pajak, kena pajak. Terkait dengan penjualan mobil, misalnya kami ngejual mobil kita, kemudian dulu harganya 25 juta atau motor ya, terus kita jual di 20 juta, yang di tahun 2024 ada, kemudian 2025 kan sekarang sudah tidak ada nih. Apakah itu kena juga objek pajak sehingga kita harus laporkan? Gitu. Baik. Ada angka-angka tadi ya, saya refresh sejenak. Tadi belinya 25. Misalnya. Dijual? 20. Sebenarnya turun ya, dengannya dari 25 menjadi 20. Nah, maka untuk profesional atau orang pribadi dengan dalam tanda petik tidak melakukan suatu pembukuan ya layaknya perusahaan ya, tidak menyusun laporan laba rugi ataupun neraca, maka dipandang ada objek pajak atau tidak, keuntungan ataupun capital gain atau apa tadi namanya, itu dilihat dari harga perolehan, harga beli dengan harga jual. Harga beli tadi, harga perolehan adalah 25, dijual turun. Ya memang untuk kendaraan secara lazim begitu, kecuali kendaraan yang antik nih punyanya, hobi ya itu. Maka dilaporkan tidak ada penghasilan, Mas Dito. Tidak kena pajak. Berarti hanya lapor aja dulu ada, sekarang nggak dilaporkan. Sekarang sudah menghilang dari daftar dihapus harta. lah ya daftar harta. Kecuali mungkin tadi ada keuntungan kali ya. Kalau ada keuntungan kita harus laporkan. Kalau kendaraan memang secara umum menyusut, tetapi kecuali yang antik tadi ya, yang langka tadi, itulah harga jualnya berapa, dulu belinya berapa, itu menjadi
capital gain keuntungan dilaporkan. Berarti kalau aset seperti rumah, jual rumah itu kan kemungkinan belinya dulu berapa, kemudian sekarang berapa, pasti kan naik tuh ya. Baik. Ini propertinya Mas Dito banyak ini. Amin. Ada kendaraan, ada tanah, bangunan, Saham ya, tadi ya. saham, Masya Allah ya, ikut seneng loh. Ya. Tapi jangan lupa memang ada pajaknya, Pak. Gitu ya. Nah, ketika pajak akan menganalisis ya nanti ya. Tahun lalu ada kendaraan, sekarang nggak ada, berarti dijual. Walaupun itu kemudian tidak ada capital gain ya. Iya, betul. Properti, tanah dan bangunan itu kecenderungannya kan naik. Nah itu juga ada, itulah ada pajaknya. Tapi spesial sekali Mas Dito ya untuk properti berupa tanah dan bangunan ketika dialihkan, dijual, itu turutang pajaknya sudah sekali saja. Oke. Final, tarifnya flat. Sebesar 2,5%. Nah ini agak mengenal tarif ya, begitu. 2,5% saja dari nilai jual. Masalahnya dari nilai jual, bukan dari keuntungan selisihnya, bukan. 2,5%. Oke. Final, nggak akan terdampak nanti, berarti nanti digabung di pajak tahunan saya dengan penghasilan yang lain-lain kena level 30% dong, 35%. Tidak. Enggak ya. Dia satu flat saja tarif. Oke. Ya karena itu dalam proses transaksinya kan juga udah notaris gitu kan, udah ada pajak, bayar pajak itu ya. Nah, bumi tanah bangunan, kemudian pajak yang lain transaksi jual beli itu ya. yes, bagi yang membeli nanti dia akan terutang yang namanya balik nama harta, yaitu BPHTB. Nah, ini kita yang tadinya punya melaporkan harta, ketika dialihkan terutangnya PPHTB. PPHTB-nya ya. Pajak penghasilan atas pengalian tanah dan bangunan tadi 2,5%. Berarti pada saat itu udah terrealisasi tinggal dilaporkan aja secara korteksnya nanti ya. Yes. Ada bagian di pelaporan SPT ya, Cortex ya itu nanti, itu penghasilan yang sifatnya dikenakan final. Itu nanti penghasilan dari pengalian properti tadi itu ya. Terus kemudian di hartanya sudah nggak akan muncul lagi. Nah itu. Kalau dikonfirmasi pajak, ini hartanya ya sudah dialihkan dijual. Pajaknya sudah. Udah aman, clear. Ya, jadi Mas Sab, bisa nggak diringkas nih kalau kita sebagai profesional nih tadi gimana sih cara kita berpikir pajak nih gimana nih Mas? Oke. Baik, kalau kita berpikir tentang pajak pada akhirnya adalah ada istilah yang mungkin saya kenal, rekan-rekan juga mengenal ya istilahnya, in this world nothing is certain but tax and debts is certain. Nah, istilahnya di dunia, di Indonesia ini juga dalam kondisi tidak pasti kecuali dua hal yang pasti. Kematian. Yaitu pajak dan kematian. Tapi ngeri kalau kita bicara kematian, ini pajaknya saja ya. Itu yang harus kita cermati. Hampir setiap aktivitas transaksi khususnya bisnis ya, itu ya termasuk jual beli sekalipun tadi Pak itu Mas Dito ya, itu ada sisi pajak yang mengikuti. Nah, kita harus cermat itu. Kita harus tahu aspek-aspek pajaknya. Termasuk adalah aktivitas yang dikecualikan dari pemajakannya. Kita punya harta berupa saham. Itu kan return-nya nanti dividen. Dividen itu penghasilan, Mas Dito, Mas Dok. Tapi tidak kena pajak. Terus gimana biar tidak kena pajak? Ada celah di aturan yang kalau kita gunakan itu nggak melanggar aturan, tapi kita nggak kena pajak. Memang harus investasi. Ya investasinya kemana? Ke properti, ke investasi di pasar keuangan boleh, di pasar non keuangan juga boleh. Nah itu ya. Dari investasi juga akan ada return lagi kan? Itu sudah final. Iya, misalkan. Jadi asik sih. Itu artinya gini. Kita tetap patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak, tapi ada celah-celah yang memang bisa kita manfaatkan tanpa melanggar aturan pajak. Gitu. Tapi untuk yang kena, yang memang tidak bisa menghindari ya, jangan coba hindari dengan cara yang salah. Ya kita ngelihat Cortex gitu ya, yang sekarang mulai digaungkan oleh pemerintah tahun 2025 kemarin ya. Ini kan akhirnya kita nggak ada celah lagi untuk tidak lapor pajak nih ya. Yang selamanya, yang sebelumnya kita mikir, udahlah aku nggak usah lapor ke tahun ini. Terus tahun depan kayak orang pajak bakal meriksa gua aja gitu loh, saya aja kayak siapa sih kita gitu loh. Terus habis itu
oke ada dapat datang surat cinta gitu. Dampaknya apa nih kalau kita nggak tanggapi dengan surat cinta itu dan seterusnya gitu, Pak Sabto? Ya, baik. Cortex ini kan sistem yang dirancang dan ya kalau Sam mendengar, melihat ya dan juga sudah mencoba ya dalam penerapan korteksnya itu memang canggih ya, super canggih, bisa link keterkaitan ya data satu dengan data yang lainnya. Bahkan penghasilan kita, Mas Dok, itu terlaporkan secara prepopulasi. Jadi kita kurang memungkinkan untuk apa? Oh yang ini nggak dilaporkan, ini nggak dilaporkan. Itu sudah terkunci dengan data yang prepopulated sistem. Tapi di sisi lain juga atas penghasilan ini kan sudah dipajaki ya. Itu juga sudah muncul juga nanti sebagai uang muka pajak, cicilan pajak atau kredit pajaknya. Nah, itu otomatis juga terlaporkan. Tapi yang memang untuk era sekarang ini kan era pelaporan pajak secara korteks. Nah, korteks ini memang sistem yang dirancang oleh otoritas ya negara, Dirjen Pajak lah atau Kementerian Keuangan, yaitu canggih atau sangat canggih. Ya, hal-hal yang sangat signifikan di korteks itu adalah adanya pelaporan secara prepopulasi, prepopulated. Penghasilan sudah terlaporkan otomatis jika dilakukan pemajakan oleh pihak lain. Itu akan muncul otomatis. Penghasilannya muncul, kredit pajaknya juga muncul. Dan yang ini pada hakikatnya adalah apa? Terkait dengan harta. Harta itu juga apa ya istilahnya identifikasi terkait dengan penghasilan yang muncul pada akhirnya di harta. Nah, harta itu identitasnya ada yang namanya harta di apa? Ada NIK-nya. Nomor induk kependudukan ya, kita punya apa Mas Dok punya properti tanah dan bangunan, punya identitas yaitu ada nomor NIK-nya, nomor KTP-nya, KTP-nya ya kan, apalagi properti berupa kendaraan itu kan juga kepemilikannya akan ada NIK juga. Wah itu hal-hal yang ada identitas itu akan hati-hati sekali harus dilaporkan dengan tepat. Khususnya juga kekayaan yang ada di rekening. Nah itu juga pelaporannya harus, maaf ya, saldonya harus kelop lah. Ini sedikit PR nih bagi teman-teman semuanya ya itu yang ya. banyak rekeningnya. Oh iya, yang banyak rekeningnya ya itu kan berarti sudah maaf ya, sangat mungkin terdetek ya. Terus kemudian secara saldonya juga dilaporkan yang sesuai sehingga mendeteksi saldo per 31 Desember itu menjadi sangat penting. Saya khawatir, Mas Dito, Mas Dok ya, banyak contoh ya, kita di saldo rekening itu sebenarnya 1 miliar. Kita laporkan asal aja lah, asal lapor, malu saya kalau lapor nilainya besar, 100 juta saja. Berarti ada 900 yang belum terlaporkan kan? Ada kaidah di ketentuan perpajakan ya, itu harta, tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan. Itu dianggap penghasilan. Saya khawatir itu kemudian diidentifikasi sebagai ini adalah penghasilan yang belum dilaporkan nih. Ya kita sih memang bisa menjawab pada akhirnya nanti, tapi kan juga butuh effort yang lebih tinggi ya. Itu jadi pergerakan harta, pertambahan ataupun berkurangnya. Bertambah harus ada penghasilan yang mengcover, berkurang berarti ada capital gain. Wah itu juga harus tepat dilaporkannya itu. Jadi dari yang kita bahas nih, Mas Sabto, kira-kira bagian mana sih yang paling sering nih membuat orang nih akhirnya butuh pendampingan nih lebih dalam? Yes, ini menjadi sangat urgent ini, sangat penting sekali bagi kita semuanya. Ya ada 3 dari pengalaman kami ya atau saya yang sangat penting. Yang pertama adalah saat lapor SPT tahunan. Ini kan sudah menjelang tutup tahun 2025 ya, nanti gongnya 31 Maret itu harus sudah dipersiapkannya dari sekarang ya. Dari sebelum lewat 31 Desember itu beberapa data-data sudah harus disiapkan. Itu berarti perlu ya untuk dipersiapkan dengan baik dan analisis tadi, analisis pergerakan harta, analisis pergerakan utang berarti dalam pelaporan SPT itu sangat penting adanya pendampingan yang baik dan benar yang juga bisa pendamping yang bisa sebagai tempat konsultasi atau curhat lah ya atau ini bagaimana ini seharusnya SPT tahunan. Kenapa?
SPT tahunan juga adalah salah satu pintu gerbang utama. Otoritas pajak menganalisis, meneliti, memeriksa bahkan pemenuhan kewajiban pajak kita sudah baik dan benar atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 ya. Yang kedua adalah saat wajib pajak, maaf nih, mendapatkan surat cinta. Khususnya SP2DK tadi. Surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Kadang yang diklarifikasi oleh otoritas pajak itu nggak cuma 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, tapi saya pernah jumpai sampai belasan, bahkan ada yang puluhan yang ditanyakan itu kan berarti harus dijawab dengan cermat ya, seksama ya, gitu ya. Didukung dengan penjelasan yang baik dan juga ada data yang dokumen. Nah itu harus dibantu analisis. Dan yang terakhir adalah ya ini memang tingkat tinggi terkait dengan perpajakan adalah masalahnya adalah ketika dilakukan audit pajak, pemeriksaan pajak. Dia memeriksa, menguji itu lebih detail di dalam. Itu berarti perlu pendampingan juga. Karena ujungnya kalau tidak ya mungkin kita sebenarnya sudah benar loh Mas Dok, Mas gitu. Tapi karena tidak bisa menjelaskan dengan baik, ada hal yang tidak sinkron, jadinya dampak kurang bayar dan besar nilainya. Berarti Pak Sabto udah siap lah dampingin kita semua nih. Itu ujungnya maksudnya gitu Mas. Dengan senang hati karena itu memang profesi kami dan kami ada, tidak hanya saya loh ya, ada tim juga yang nanti membackup, siap ya. Oke. Satu pesan terakhir untuk profesional dan UMKM nih Pak Sabto terkait dengan isu kita bersama saat ini yang kita bahas adalah pelaporan pajak ya. Iya. Gimana Pak Sabto? Silahkan. Ya, memang tadi tidak bisa dihindari. Ya, Vortex juga sulit lah ya untuk celah menghindarnya. Maka yang kita sikapi adalah kita harus bersiap. Ya, apa yang kita siapkan? Yang pertama, treatment perpajakan kita harus based on rule. Sesuai dengan aturan perpajakan yang sangat dinamis, berkembang terus. Cortex itu kan sistem, ada peraturan perpajakan yang melandasi yang sebagai petunjuk. Nah, seperti apa nih isi Cortex ini bisa dicermati. Bagaimana pengisian daftar harta, daftar kewajiban, penghasilan dan sebagainya. Nanti daftar nominatif itu juga ada di sana. Nah, sehingga itu pemahamannya adalah based on rule. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang dinamis juga harus difahami. Minimal kita selaku profesional, pelaku usaha mungkin ya tidak harus sampai ahli betul lah ya, tapi minimal kita menjadi aware ya, menjadi perhatian. Kalau ada hal yang baru kita bisa tanya kepada ahli misalkan ya. Itu yang pertama, tentang aturan pajak. Yang kedua adalah pastikan kita juga based on data. Mas Dom, Mas Dito, rekan-rekan ya, pajak itu bukan hanya pengakuan, tapi pajak itu juga pembuktian. 1000 kali kita mengaku di hadapan majelis pengadilan pajak, karena kemudian ada beberapa yang kita dampingi, itu akan lemah. Padahal 1000 kali mengaku. Dibandingkan dengan ketika majelis nanti mendapatkan satu bukti saja, satu data bahwa kita terima penghasilan, kita akan lemah. Sehingga apa? Harus ada dokumen data yang menguatkan kita. Dan yang ketiga, kita harus mampu meyakinkan kepada otoritas pajak suatu ketika kita diklarifikasi, ditanya atau diperiksa, kita harus mampu menjelaskan. Kita sudah benar ini loh aturan yang kami terapkan. Kami tidak melanggar. Ini datanya, ini berdasarkan data. Rekan Fiskas otoritas mohon tidak berdasarkan asumsi semata, tapi berdasarkan aturan dan data. Iringi dengan doa lah. Konsekuensi paling berat terakhir nih. Konsekuensi paling berat deh. Misalnya kita untuk para profesional, misalnya tidak melakukan lapor pajak gitu. Jadi apa nih? Tadi kan terkait dengan ini semua udah tercatat di NIK nih. Dan semua udah nggak bisa menghindar lah. Bisa menghindar pre-populated itu tadi. Baik. Konsekuensi paling beratnya apa dok? Biar teman-teman nih tahu nih bahwa iya nih nggak bisa nih, saya harus lapor nih kayak gitu. Baik. Paling berat ya. Kalau paling itu ya yang paling ya. Walaupun paling, tapi saya akan jawab dengan 2, Pak. Boleh 3 lah ya, 3. Satu adalah resiko administrasi.
Resiko administrasi berarti resiko administrasi itu nanti dampaknya terkait dengan ada sanksi bunga, denda, kurang bayar pajak, berarti kita harus ada pengorbanan lagi ya. Itu kalau tidak dipenuhi dengan baik dan benar ya. Yang kedua adalah resiko yang lebih besar lagi. Dan itu semuanya diatur loh Mas Dok, Mas Dito ya, di ketentuan perpajakan itu di undang-undang lah. Yaitu resiko pidana. Tidak lapor pajak dengan sengaja, walaupun saya yakin tidak ada yang sengaja loh ya, sebenarnya kita prasangka yang positif ya. Tapi di undang-undang sendiri bilang kalau secara sengaja tidak lapor pajak, padahal kita punya kewajiban dan ada kontribusi yang harus kita penuhi. Kok tidak dilakukan itu sebenarnya kalau secara sengaja ranahnya pidana. Ya. Tapi kita nggak usah bicara pasal-pasal ya, itu tapi ada disebut gitu. Itu sehingga hati-hati sekali. Dan itu dari tahun ke tahun kok tidak pernah melakukan yang benar, tidak pernah lapor. Padahal maaf ya teman-teman kan juga punya latar belakang pendidikan yang baik itu kan, yang harusnya tahu itu ya begitu. Nah, dan yang ketiga ini resiko paling berat atau apa ya, bahwasannya kita tidak tenang dalam menjalankan profesional kita. Kita profesi di bidang apa tadi, pakpanda, pengacara, akuntan, konsultan, penilai aktuaris, notaris, dokter, arsitek ya, ataupun yang melakukan kegiatan usaha UMKM. Itu nggak akan tenang karena apa? Dibayang-bayangi dengan pemeriksaan pajak, dengan penelitian 5 tahun ke belakang. Dan itu harus kita cover dengan baik. Kalau tidak, ya artinya apa? Itu menguras energi kan? Padahal rekan-rekan itu fokuslah pada bisnis, pada profesinya masing-masing ya, fokus ya, pelayanan yang baik kepada customer, kepada kalau dokter ya contohnya ke pasien, rumah sakit itu kan ya. Untuk pajak aware ya, cermat, perhatian, tetapi beberapa hal ya memang perlu partner sih ya, gitu. Agar ada yang mengingatkan ya. Tempat curhat, tempat konsultasi. Baik. Oke bro, gue rasa statement tadi menjadi closing statement ya dari Mas Sabto. Jadi memang sedikit introduce dulu nih Mas Sabto. Jadi bedah bareng ahli ini memang menjadi suatu platform saya khususnya sebagai dokter itu untuk berdiskusi nih dengan para ahli. Salah satunya ya tadi nggak mesti ahli di bidang kedokteran, ahli-ahli yang di luar kedokteran, salah satunya yang tadi pajak, finance dan lain sebagainya. Oke, gua rasa sih cukup. Semoga ya perbincangan kita hari ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Gua rasa sekian, kita ketemu di episode bedah bareng ahli selanjutnya. Bye. Thank you Mas. Oke. Mas Dok, Mas Dito.